Gitu aja nggak bisa? Kuliah ngapain aja? Gitu aja nggak bisa, kuliah ngapain aja? Ironis sekali ya, jika para lulusan perguruan tinggi ternyata didapati tidak mampu bekerja dengan baik di tempat kerjanya. Nah sekarang, pertanyaan yang harus dijawab oleh pemangku kepentingan pada pendidikan tinggi adalah, mengapa masih terjadi gap kompetensi di lapangan pada lulusan-lulusan pendidikan tinggi? Apakah aktivitas belajar di kampus memberi kesempatan mahasiswa melatih kemampuannya sesuai kebutuhan di lapangan? Apakah tugas asesmen yang dilakukan di kampus benar-benar menuntut mahasiswa mencapai kompetensinya sesuai kebutuhan pelayanan? Nah, untuk menjawab itu semua, yuk kita pelajari tentang prinsip dasar outcome-based education pada pembelajaran ini. OBE menempatkan capaian pembelajaran sebagai pusat, bukan lagi apa yang dosen ingin ajarkan, tetapi apa yang mahasiswa harus mampu lakukan. Kejelasan fokus, clarity of focus. Seluruh sistem pendidikan diorganisasikan di sekitar capaian pembelajaran akhir yang didefinisikan dengan jelas dan dapat diukur. Ingat, fokusnya bukan pada apa yang akan saya ajarkan, melainkan apa yang harus dapat dilakukan oleh mahasiswa. Perancangan mundur, backward design. Proses perancangan kurikulum dimulai dari tujuan akhir, yaitu capaian pembelajaran lulusan. Kemudian ditarik mundur untuk menentukan asesmen yang valid, dan terakhir merancang aktivitas pembelajaran yang akan mempersiapkan mahasiswa untuk asesmen tersebut. Pembelajaran berpusat pada mahasiswa, student-centered learning. Mahasiswa adalah aktor aktif yang membangun pengetahuannya sendiri. Peran dosen bergeser dari sumber utama informasi menjadi fasilitator pembelajaran. Ekspektasi tinggi, high expectations. Prinsip ini meyakini bahwa semua mahasiswa dapat belajar dan berhasil, meskipun mungkin tidak dalam waktu atau cara yang sama. Ini menantang sistem untuk menyediakan berbagai jalur pembelajaran atau multiple pathways untuk mencapai kesuksesan. Dalam OBE, mahasiswa bukan sekedar penerima materi. Mereka adalah pelaku aktif, karena itu lingkungan belajar harus memungkinkan mereka membangun pengalaman berdiskusi dan mempraktikkan konsep. Namun meski OBE dirancang baik, banyak pembelajaran gagal karena tidak selaras. Mahasiswa belajar A tetapi yang dinilai adalah C. John Biggs memperkenalkan konsep constructive alignment. Mahasiswa membangun pengetahuan melalui aktivitas, oleh karena itu aktivitas belajar dan asesmen harus diselaraskan dengan capaian pembelajaran. Jika asesmen meminta analisis, maka aktivitas belajar juga harus memberi latihan analisis. Keselarasan konstruktif diterapkan melalui 3 langkah. 1. Rumuskan capaian pembelajaran CLO yang terukur. Mulailah dengan mendefinisikan apa yang harus dapat dilakukan oleh mahasiswa. Gunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur misalnya dari taksonomi Bloom yang direvisi. 2. Rancang tugas asesmen. Rancang asesmen yang benar-benar menguji capaian tersebut. Buatlah tugas yang menuntut mahasiswa untuk mendemonstrasikan pencapaian kata kerja dalam CLO tersebut. Misalkan jika CLO-nya adalah mahasiswa keperawatan, mampu mengimplementasikan prinsip patient safety dalam tindakan keperawatan, maka asesmennya harus berupa tugas praktek atau simulasi, bukan tes hafalan. 3. Pilih aktivitas belajar learning activity. Pilih aktivitas belajar yang memberi kesempatan praktik kepada mahasiswa sebelum dinilai. Rancang aktivitas yang akan memberikan mahasiswa latihan yang mereka butuhkan untuk berhasil dalam tugas asesmen. Jika asesmennya adalah simulasi kasus, maka aktivitas belajar harus mencakup latihan menganalisis kasus dan melakukan simulasi kasus patient safety dalam tindakan keperawatan dengan skenario risiko error dan lainnya. Pembelajaran yang selaras mendorong interaksi antar mahasiswa. Dengan memberikan kesempatan diskusi, kolaborasi, dan peer review, mahasiswa dapat membangun makna melalui komunitas belajar. Dengan menguasai konsep OBE dan keselarasan konstruktif, Anda akan memahami bagaimana sebuah mata kuliah dirancang dan mengapa aktivitas tertentu penting. Ketika ketiganya selaras, pembelajaran mendalam dapat tercapai. Selanjutnya, sobat belajar akan ditantang untuk merancang dan mengidentifikasi satu contoh mata kuliah yang dapat menerapkan konsep OB ini.
Selamat belajar ya Sobat Belajar.